Kemenangan atas Oman tak hanya memutus rekor buruk timnas Indonesia selama 38 tahun atas Oman, tetapi juga menunjukkan efektivitas racikan strategi John Herdman, serta munculnya talenta muda menjanjikan seperti Matthew Baker. Lalu apa makna kemenangan ini bagi perkembangan timnas Indonesia ke depan, sekaligus menatap laga melawan Mozambik? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Haris Pardede dan juga mantan pemain timnas Zainal Arif. Selamat sore Bung Harpa dan juga Mas Zainal. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bung Harpa dulu. Bung Harpa, menurut Anda seberapa penting sih kemenangan ini dari sisi mental dan juga kepercayaan diri timnas Indonesia menjelang agenda-agenda besar berikutnya? Ya, memang selepas kegagalan kita di round 4, mungkin banyak situasi bergejolak ya, bukan hanya defense tapi juga pemain, dan pelan-pelan di bawah John Herdman puing-puing itu coba dibangun. Setelah kemarin di FIFA Series kita mengawali dengan 2 pertandingan. Lawan Saint Kitts and Nevis memang sulit untuk menjadi ukuran ya. Ini tim yang sangat jauh di bawah kita peringkatnya. Lawan Bulgaria sudah ada cerca harapan, kita main cukup lumayan. Ya, tapi saat itu memang Bulgaria nggak mau main ya, artinya nggak mau keluar menyerang, sehingga akhirnya walaupun kita mengurung, kita kemudian kalah. Nah, lawan Oman perlahan grafik itu semakin baik. Kita bukan hanya bisa menang, tapi juga menjaga gawang kita dari kebobolan. Dan tadi seperti yang teman-teman redaksi sempat angkat juga, ada beberapa hal positif yang kita bisa angkat dari pertandingan ini, yaitu adanya Matthew Baker, pemain muda yang usianya baru 17 tahun 20 harian. 17 tahun 3 minggu. Jadi kalau kita bicara pemain belakang ini kan bisa sampai 33 lah picknya ya. Berarti ada 15 tahun peluang untuk dia bisa tampil di performa yang terbaik. Tapi mungkin dari semuanya yang paling positif, ada satu catatan yang mesti diperhatikan. Ada aturan baru yang sudah diterapkan oleh wasit di pertandingan kemarin, yaitu soal holding ball 5 detik, kemudian pergantian pemain 10 detik. Dan kemarin kita sempat kena. Emil Odero agak lama ketika mau buang bola, kemudian akhirnya jadi pindah bola, jadi corner ke lawan. Nah, ini aturan baru yang kelihatannya para pemain agak sedikit canggung. It's okay, itulah gunanya FIFA Matchday, sehingga lawan Mozambik nanti semoga aturan-aturan baru tersebut para pemain itu lebih terbiasa dan tidak lawan tidak mengambil keuntungan dari aturan-aturan yang baru diterapkan oleh FIFA. Saya ke Mas Zainal, Anda setuju bahwa kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri timnas Indonesia untuk ajang berikutnya atau agenda besar berikutnya, terutama yang paling dekat adalah Mozambik? Ya, saya sepakat dengan kemampuan para pemain timnas kemarin. Kita bisa melihat bagaimana rasa percaya diri para pemain itu begitu kompak, bagaimana juga 3 center back kita begitu bermain sangat solid, save defense-nya juga sangat rapi. Jadi ini sesuatu hal yang patut kita syukuri ya. Walaupun kemarin kita sempat membahas masalah peringkat, tetapi kalau melihat secara kemampuan para pemain yang kemarin bermain, saya yakin kita akan bisa berbicara lebih di kompetisi, khususnya di Asia, di Piala Asia nanti maksud saya. Ya. Nah, kalau kita melihat jalannya pertandingan melawan Oman, apa sebetulnya perbedaan yang terlihat paling mencolok dari segi taktik dan juga permainan timnas Indonesia ketika kalah dari Bulgaria di FIFA Series sebelumnya? Ya, pertandingan lawan Bulgaria tidak bisa dijadikan ukuran ya, karena John Herdman juga baru beberapa kali memimpin latihan dan juga ini pertandingan kedua waktu itu. Tapi dia banyak sekali menganalisa para pemain, dan hari ini kita bisa melihat bagaimana racikan tersebut terbukti bisa memberikan perlawanan. Apalagi kita bisa melakukan permainan yang cukup solid, variasi serangan juga sangat baik, agresivitas juga sangat tersaji di pertandingan kemarin. Jadi sempat melakukan kombinasi dengan bermain short pass combination, tetapi memang agak sedikit sulit kemarin. Dan para pemain kita juga tidak kalah cerdik dan melakukan direct ball, sehingga berhasil beberapa kali memberikan tekanan terhadap tim lawan yang kemarin juga bermain cukup solid. Saya ke Bung Harpa, Indonesia ini kan tidak hanya menang tetapi juga mampu tampil dominan dan menjaga clean sheet begitu. Apakah perbaikan pertahanan yang jadi fokus John Herdman selama latihan efektif ini?
Saya pikir kalau pertahanan sebenarnya saya nggak terlalu worried ya. Lawan Bulgaria juga kita hanya kebobolan satu. Lawan Saint Kitts kita bisa clean sheet. Kemarin juga kita clean sheet. Tapi saya lihat yang berbeda ini adalah klinikalnya di lini depan. Lawan Bulgaria kita gagal memanfaatkan dominasi, gagal memanfaatkan ball position. Tapi kita lihat saat menghadapi Oman, klinikal dan dalam tanda kutip ya, kerakusan dari Ole ini sudah mulai terlihat. Dia pandai melihat peluang, memanfaatkan clearance bola atas dari pemain belakang Oman yang kemudian gagal dimanfaatkan sama dia dan dia langsung naluri seorang striker. Langsung dia ciptakan gol. Walaupun memang kipernya kelihatannya kurang sigap juga, tapi ya itu dia karena ada usaha dari Ole. Kemudian juga memanfaatkan bola atas. Ada 2 peluang bola atas yang didapatkan. Satu dari Nathan, itu juga tandukannya bagus, tapi memang masih bisa dihalau. Yang kedua ya dari Justin Hubner, gol perdana dia. Dan ketiga, Ragnar Mangun. Sudah lama kita lihat dia tidak tampil seperti itu. Kemudian juga habis cedera, tapi kemarin kita lihat bagaimana cutback dimanfaatkan, tap in dengan sangat baik. Jadi salah satu yang paling berbeda yang saya lihat adalah klinikalnya di lini depan di pertandingan melawan Oman itu lebih tajam. Saya ke Mas Zainal, jadi keberhasilan clean sheet ini kan ada peran dari Emil Audero gitu, terutama dengan penyelamatan penaltinya. Iya, kalau saya melihat sih secara psikologis, kemarin waktu kita unggul 1-0 dan ada penalti ke timnas kita ya, Emil Audero menyelamatkan itu. Nah, para pemain kita itu lebih percaya diri bagaimana membangun serangan itu setelah penalti gagal ya. Bagaimana mereka melakukan variasi-variasi tersebut, bahkan seorang Donitri aja begitu diberikan kesempatan sangat percaya diri ya. Beberapa kali dia melakukan tusukan-tusukan yang selama ini dia sering lakukan di klubnya di Persija. Jadi ini banyak pilihan lah ya, banyak pilihan para pemain dan kemarin juga sempat ketidakhadiran JIJCD membuat lini pertahanan itu tidak terlihat solid, tetapi kemarin juga tidak ada sedikit pun keraguan ya. Bahkan para pemain di lini tengah, 2 holding yang kemarin bermain seperti Nathan Pelupesi itu mereka begitu enak sekali ngelihat ya. Dan saya sangat yakin ya bahwa para pemain ini kalau secara boninya udah semakin kuat. Jadi John Herman ini saya rasa dengan target dia supaya bisa berbicara di Asia, kayaknya sudah mulai terlihat nih di pertandingan kemarin. Ya kan salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Matthew Baker yang mengukir sejarah sebagai debutan termuda di Timnas Indonesia Senior. Nah, bagaimana Bung Harpa menilai penampilan pemain muda ini dan aspek apa yang paling menonjol dari permainannya? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Primetime News. Anda kembali bersama kami di Primetime News. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama Mas Zainal dan juga Bung Harpa. Tadi sebelum jeda Bung Harpa saya tanyakan terkait dengan salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Matthew Baker yang mengukir sejarah sebagai debutan termuda di Timnas Indonesia Senior. Bagaimana menilai penampilan pemain muda ini dan aspek apa yang sebetulnya paling menonjol dari permainannya? Ya sebenarnya kalau kita menilai dari pertandingan kemarin ya gimana ya gampang-gampang susah gitu karena baru satu pertandingan doesn't tell many things gitu tapi memang impressionnya bagus. Dia dikasih main kemudian berperan sebagai CB kiri, ada satu momen lah dia mematikan serangan balik atau momentum dari pemain bernomor punggung 9. Bagus, mentalitasnya juga kelihatan tenang, usia masih muda dan saya pikir justru saya melihat dari sisi yang lain. Jadi kelihatannya John Hartman dan BTN melihat bahwa ini prospek anak sangat bagus ya. Kemudian dikasih dulu cap 1. Kenapa? Supaya secara regulasi kalau dia ada berpikiran aneh-aneh misalnya kan bisa aja. Ya ini lebih susah. Kalau udah ada cap senior itu bukan tidak mungkin memang. Masih ada contoh dulu Diego Costa sempat bela Brazil tapi bela Spanyol juga. Dulu Alfredo Di Stefano bela Kolombia, bela Spanyol juga bisa. Tapi jadi lebih susah. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya pesan buat John Hartman bahwa siapapun bisa masuk timnas dipanggil dan siapapun bisa nggak dipanggil tergantung kualitas. Jadi itu sih saya melihat ada sesuatu yang positif tapi harus dipupuk juga. Karena dia masih muda, perjalanan masih panjang, pasti dia makin kaget nih, followernya makin banyak, notifikasinya makin banyak yang minta foto. Nah ini anak 17 tahun 18 tahun ini kan perlu mendapatkan pelatih yang tepat. Dia menurut saya di Melbourne City itu dapat rumah yang pas menurut saya, karena ini adalah konsorsiumnya Manchester City. Kita tahu mereka punya pembinaan yang bagus dan di tangan John Hartman yang saya pikir secara CV, secara pengalaman
sangat sangat favor kepada pemain muda. Artinya apakah ini akan berpotensi Matthew Baker menjadi pilar penting timnas Indonesia di masa depan? Oh ya jelas, tapi kan belum dalam waktu dekat ya karena antriannya masih panjang dan nggak perlu buru-buru juga, masih panjang perjalanannya. 3 tahun lagi pun usia masih 20 tahun, masih sangat muda. Jadi biarkan dia berkembang di klubnya. Di Melbourne City juga dia masih baru starter dikit-dikit, tapi semakin bagus ya. Dia mulai dari U17 sekarang bahkan dapat caps di tim nasional senior. Ini kan di antara seumurannya dia sebenarnya sudah sangat berpengalaman. Dia sudah pernah merasakan bukan hanya duduk di bangku cadangan di pertandingan tim senior menghadapi Oman loh. Oman juga kan hampir lolos Piala Dunia, tapi juga dia ikut bermain. Jadi ini satu modal ibaratnya ini satu pohon yang bibitnya bagus, kemudian juga pupuknya bagus, tumbuhnya di tanah yang bagus juga. Jadi harus dirawat baik gitu. Dan semoga bukan hanya berhenti di sini, semoga lahir juga Matthew Baker yang lainnya yang lahir dari tanah kita sendiri juga gitu. Jadi kita juga kebetulan nih kan Kang Zainal juga di EVA nih. Nah, kita berharap juga seperti itu banyak tumbuh juga. Jadi menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa lebih banyak melahirkan pemain-pemain muda dari kita juga gitu. Mas Zainal, jadi Anda bagaimana menilai penampilan dari Matthew Baker? Iya, secara penampilan memang ya kita juga tetap harus mengapresiasinya walaupun hanya bermain 10 menit kemarin. Tetapi ini lebih ke aset sih kalau menurut saya. Dia kan aset terbaik yang mungkin harus kita persiapkan di masa yang akan datang. Yang kedua juga sorotan publiknya memang harus dijaga, betul kata Bung Harpa. Dan ini juga menjadi stimulus buat para pemain lain yang seusia seperti Matthew Baker. Bahwa membela tim nasional itu tidak mesti harus di atas 20 tahun atau 23 tahun. Di bawah itu pun kalau memungkinkan, why not? Saya melihat contoh terakhir atau contoh kasus tersebut ketika saya masih aktif. Bagaimana Boaz Salosa yang waktu itu juga diambil ketika gelaran PON sedang berjalan dan langsung masuk ke timnas senior. Makanya sampai sekarang kita bisa tahu bagaimana kualitas Boaz yang sesungguhnya. Sama seperti yang sekarang John Herman dilakukan. Mungkin para pelatih yang berasal dari Inggris, mungkin tapi ya Bung Harpa, selalu melakukan hal seperti itu. Dan ini terobosan-terobosan yang sangat positif. Saya kira ini sesuatu hal yang harus tetap kita dukung supaya perkembangan tim nasional itu tongkat estafetnya selalu berjalan. Selain Matthew Baker dan Emil Audero, menurut Mas Zainal siapa pemain yang menurut Anda paling berpengaruh dalam kemenangan Indonesia dan mengapa kontribusinya itu sangat krusial? Secara keseluruhan, overall saya menyoroti bahwa para pemain sekarang secara kemampuannya sangat merata lah ya. Semuanya juga para pemain punya peran dalam posisinya masing-masing. Tetapi kalau harus menyoroti terkait masalah produktivitas gol, bagaimana dia juga ketika bermain, saya pikir oleh Romeni ini patut mendapatkan perhatian lebih. Bagaimana di pertandingan sebelumnya dia memberikan 2 assist terhadap Beckham Putra, sehingga di pertandingan kali ini dia mendapatkan tempatnya yang selama ini dia lakukan. Itulah sepak bola. Sepak bola itu berbicara kolektivitas ya. Di pertandingan pertama tidak mendapatkan gol, tetapi di pertandingan kedua bola tersebut akan datang. Itu yang mungkin saya juga sempat rasakan seperti itu. Oke, kalau oleh Romeni, Bung Harpa siapa nih? Iya, tadi saya sepakat ya dengan Kang Zainal. Saya juga sempat pas Mbak Vera nanya siapa ya. Iya benar, semuanya rata-rata bagus. Nathan juga bagus. Kita lihat bagaimana permainan dia di Willem II. Ini kan musim ini luar biasa ya. Dia bermain reguler, kemudian berhasil membawa Willem II promosi ke Eredivisie. Dan kemarin main dia sebagai bek kiri itu flow-nya enak banget. Ada satu peluang tandukan passing kipasnya dari Rizky Ridho. Tapi ya, again kalau kita bicara bola, bicara kolektivitas, bicara gol juga. Mau nggak mau memang striker akan menjadi seksi. Makanya kita mungkin seneng yang lihat oleh kemarin rakus lagi kalau bahasa saya itu. Dan itulah seorang striker. Iya kan harus begitu Kang ya. Kang Zainal bekas striker ya. Memang tugasnya ngegolin dan kemarin dia buktikan itu. Bukan hanya menciptakan gol, dia mencari gol, membuat peluang dan menciptakan gol. Jadi dan era sekarang ini sangat jarang ya klasik number 9 seperti Kang Zainal dulu, ada Irwansyah, ada Buyung Ismu dulu, name it lah. Itu kan sekarang udah jarang. Nah, aset seperti oleh Roman ini sangat harus kita jaga betul. Kita masih ingat menjelang round 4 kemarin, begitu dia tumbang, lini depan kita juga tumbang ketika dia cedera. Jadi ya walaupun memang betul kolektivitas, tapi ya dengan terpaksa karena bicara satu pemain yang diminta ya salah satu yang paling menyita perhatian oleh, walaupun Ragnar juga lumayan loh kemarin, tap ini juga bagus juga kemarin. Jadi ya senang lah kita semua senang lihat penampilan tim nasional kemarin.
oleh paket lengkap gitu ya. Nah, Bung Harpa, kemenangan atas Oman ini kan membuat optimisme publik kembali meningkat. Namun area mana sebetulnya yang masih perlu dibenahi oleh timnas Indonesia, terutama untuk melawan Mozambik 9 Juni mendatang? Area mana ya? Kalau saya sih malah mikirnya area belakang, bukan area belakang itu jelek. Tapi karena area belakang itu belum dapat ujian dengan tim yang memang apa ya, punya tekanan yang luar biasa. Lawan Saint Kitts ya kita tahu levelnya seperti apa. Lawan Bulgaria mereka nggak mau main. Kemarin pun sebenarnya Oman juga nggak ada tekanan. Jadi saya mau melihat sebenarnya kalau bisa sama satu lagi main away. Karena memang nggak bisa bohong, kita ini rekor home-nya luar biasa. 2 tahun terakhir di luar Jepang kita hanya kalah dari Bulgaria. Sisanya kalau nggak seri menang. Ya, jadi nah sementara nanti AFF misalnya kita akan main 2 kali home 2 kali away di grup. Piala Asia di Saudi kita akan totally main away. Nah ini yang belum teruji, main away-nya ini seperti apa nih kita kalau main away dan kalau dapat tim yang punya tekanan yang luar biasa. Jadi saya nggak tahu seperti apa kemampuan Mozambik. Saya rasa sih nggak akan jauh lebih dari Oman ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan saya berharap Mozambik nanti bermain lebih menyerang sehingga ini pertahanan kita itu bisa teruji ya, walaupun kita tahu kita akan tampil tanpa apa namanya El Capitano kita Jahit Ses gitu. Oke, kalau Mas Zainal, area mana nih yang masih perlu dibenahi oleh timnas Indonesia untuk melawan Mozambik nanti 9 Juni? Iya, sebetulnya kalau berbicara masalah area ya, kalau kita melihat dari posisi ini belakang, tengah, dan depan, saya pikir juga udah cukup solid ya Mbak. Hanya apa, mungkin faktor ketenangan sih ya, tidak terlalu menjadi masalah besar, maksudnya big problem untuk tim nasional kita ini. Jadi kalau berbicara apakah kita juga butuh pressure di pertandingan friendly match selanjutnya, saya pikir juga itu masukan yang sangat positif. Bagaimana kalau tim nasional ini kita melakukan uji coba, maksudnya tryout-nya di luar gitu, dan yang tekanan-tekanan tersebut memang harus didapatkan oleh tim nasional kita. Kita tahu bagaimana para pemain begitu antusias kalau bermain di GBK, karena memang euforia terkait masa tim nasional ini cukup membuat para pemain itu mempunyai motivasi berlipat ganda. Saya pikir itu sesuatu hal yang mesti harus kita jaga. Artinya di pertandingan selanjutnya, kalaupun misalkan harus ada tekanan, pressure lebih, bagaimana kita harus melakukan pertandingan-pertandingan yang levelnya mungkin di atas kita dan bermain di luar Indonesia. Itu akan terlihat bagaimana, apakah nanti posisi apa yang mesti harus kita perbaiki. Nah itu mungkin bisa dilihat di partai-partai selanjutnya lah ya, khususnya di away gitu. Ya, semoga kemenangan atas Oman nanti juga kita akan menang atas Mozambik begitu ya. Kita nantikan permainannya tanggal 9 Juni mendatang. Terima kasih atas analisanya Bung Harpa dan juga Mas Zainal. Selamat petang. Sama-sama.